Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darajah. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang perempuan bahagia adalah kunci keluarga bahagia. Ya, buat teman-teman yang merasa dirinya perempuan, ya, apakah Anda bahagia saat ini? Nah, ketika kita sebagai perempuan itu bahagia, kita itu akan menyebarkan energi kebahagiaan di seluruh rumah kita. Ya, suami kita menjadi ikut bahagia, anak-anak kita juga ikut tertular energi bahagia kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita sebagai perempuan itu menderita ya, atau mungkin galau, marah-marah, emosional gitu ya, tidak bahagia, banyak cemberut, banyak ngomel ya, itu akan membuat seluruh isi keluarga kita ya, isi rumah kita juga akan tidak bahagia ya. Suami kita akan merasakan ya energi yang nggak baik di dalam diri kita, terlebih lagi anak-anak kita, mereka pasti akan menjadi merasakan dampak dari ketidakbahagiaan ibunya. Nah, makanya kita sebagai perempuan memiliki PR gitu ya, bagaimana kita menjadi perempuan yang bahagia. Nah, apa sih ciri perempuan yang bahagia itu? Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa merasakannya sendiri. Dan tidak perlu membandingkan dengan wanita lain atau perempuan lain. Wah, itu kelihatannya bahagia ya, bisa begini, bisa begitu gitu ya. Itu belum tentu. Mungkin mereka menurut kita tampaknya bahagia, tetapi aslinya sendiri apakah mereka bahagia atau tidak, kita tidak tahu. Makanya yang utama adalah kita melihat diri kita sendiri, apakah kita bahagia atau tidak. Dan kebahagiaan kita itu tergantung bagaimana kita membawa diri kita. Ya, ketika kita terlalu banyak syarat untuk bahagia, itu kita akan kesulitan untuk merasakan kebahagiaan. Misalnya syarat bahagia itu ketika suami kita itu penuh perhatian, membantu urusan rumah tangga, memberikan uang yang banyak kepada kita ya, atau mungkin turut mendampingi anak-anak bermain dan sebagainya. Syaratnya banyak banget gitu ya. Apalagi mungkin kita pengennya memiliki bisa belanja setiap hari gitu ya, belanja baju, belanja tas dan sebagainya, atau mungkin kita bisa jalan-jalan kemanapun yang kita mau, itu menjadi syarat kita agar bahagia dan sebagainya. Semakin banyak syarat yang kita tentukan agar kita bahagia, itu akan semakin sulit kita merasakan kebahagiaan. Jadi cara terbaik agar kita menjadi bahagia, ya kita menjadi diri kita sendiri saat ini gitu ya. Semakin kita mampu merasakan syukur atas kondisi kita pada saat ini, itu akan semakin mudah kita untuk merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu memang ada di dalam hati kita, bukan karena faktor luar, tetapi kita sendiri yang merasakan dan menumbuhkan di dalam hati kita. Dan ketika kita mampu untuk meninggikan rasa syukur kita, apapun kondisi kita saat ini, pasti kita mampu untuk bahagia. Tetapi ketika kita tidak mampu menerima kondisi kita saat ini ya, masih banyak perbandingan, masih mengeluh, masih menuntut suami kita, anak-anak kita, orang tua kita dan sebagainya, itu kita akan semakin sulit untuk merasakan kebahagiaan itu. Jadi seberapa syukur teman-teman semua terhadap diri teman-teman semua saat ini, nah itu akan menunjukkan seberapa tinggi kebahagiaan teman-teman juga. Nah, untuk para pria ya yang memiliki istri gitu ya, atau memiliki ibu, bahagiakanlah perempuan Anda ya. Karena kebahagiaan mereka itu akan menular kepada diri Anda ya. Ketika perempuan Anda bahagia, Anda pun akan meningkat lebih ya. Kebahagiaannya akan meningkat lebih banyak. Tetapi ketika perempuan Anda menderita, Anda pun akan turut menderita. Memang benar, kita sebagai istri tidak perlu menuntut suami kita harus begini, harus begitu gitu ya. Karena ketika kita menuntut, kita menjadi nggak bahagia ya. Karena kita terlalu banyak syarat tadi gitu. Tetapi sebagai pasangan, sebagai suami gitu ya, sebagai pria yang memiliki perempuan di sisinya, atau mungkin memiliki ibu, itu wajib untuk ikut bagaimana menjadikan perempuannya bahagia ya. Gimana sih cara agar istri saya bahagia kayak gitu ya, agar perempuan saya itu bahagia, itu
perlu ditumbuhkan empati itu ya. Karena perempuan ketika dia memiliki istri yang bahagia, dia pun sebenarnya akan meningkat kebahagiaannya, bahkan berkali-kali lipat gitu ya. Tetapi ketika suami ini masih egois gitu ya, masih mementingkan kebahagiaannya sendiri, nggak peduli istrinya bahagia atau enggak gitu ya, itu sebenarnya dia juga menderita sebenarnya ya. Karena tadi perempuan yang bahagia itu kunci keluarga bahagia. Tetapi ketika suaminya ini nggak peduli atas kebahagiaan istrinya, ya sebenarnya dia menderita juga. Jadi mungkin kita sebagai istri nggak perlu menuntut suami kita gitu ya, tetapi sebagai suami yang baik perlu untuk tahu bagaimana membahagiakan istrinya ya. Karena ketika suaminya membahagiakan istrinya, pasti istri yang bahagia ini akan memberikan kebahagiaan yang lebih kepada suaminya. Jadi di sini akan ketemu ya, timbal baliknya itu akan ketemu. Si istri dia bahagia dengan dirinya sendiri tanpa harus menuntut suaminya gitu. Tetapi suaminya ini memiliki empati yang tinggi sehingga dia mau mengupayakan bagaimana agar si istri bahagia. Dan istri yang bahagia dia akan memberikan hal yang lebih banyak, hal yang lebih membahagiakan lagi untuk suaminya. Nah kemudian mungkin ada yang bertanya, ya gimana mau bahagia suami saya itu nggak memiliki niat baik membahagiakan istrinya. Ya sudah, tidak perlu dihiraukan sih ya, si suami ini dia mau membahagiakan kita atau enggak. Yang utama kita bahagia dulu saja ya. Mungkin dengan kita tetap happy meskipun tidak diberikan hal-hal yang membahagiakan gitu ya, mungkin suami kita akan melihat kebahagiaan kita dan dia pun akan ketarik dalam energi kebahagiaan kita ya, energi resonansi kebahagiaan kita, sehingga lama-lama bisa jadi beliau akan turut berbahagia dan memberikan kebahagiaan yang lebih kepada kita ya. Karena sekali lagi perempuan yang bahagia itu kunci keluarga bahagia. Mungkin demikian dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.